Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Guru di sini dengan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada sebuah dongeng atau sebuah cerita. Tetapi sebelumnya kita ingat dulu, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang pengertian dongeng. Apa itu pengertian dongeng? Jadi, dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, jadi dongeng ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi ceritanya itu merupakan cerita khayalan atau cerita imajinasi dari pengarangnya. Nah, di sini dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, walaupun dongeng ini isinya adalah cerita khayalan atau cerita imajinasi, tetapi tetap berisi pesan atau amanat. Nah, apa itu pesan atau amanat? Anak-anak nanti simak ya video ini baik-baik. Nah, yang selanjutnya, dongeng ini memiliki cerita yang sederhana karena tujuannya itu untuk masyarakat umum, bisa untuk anak-anak, untuk orang dewasa, orang remaja. Jadi ceritanya dibuat sederhana dan memiliki alur juga sederhana seperti itu. Nah, di sini dongeng itu ada beberapa jenis, ada 5 jenis. Yang pertama ada mite. Ada mite ya, dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib yang dianggap suci. Nah, ini namanya mite. Kemudian fabel. Fabel itu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, untuk fabel ini tokoh atau pemerannya adalah hewan, misalnya ada kura-kura, kelinci, terus kambing dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan dongeng fabel. Nah, untuk jenis-jenis dongeng ini anak-anak nanti bisa catat ya sebagai materi tambahan di buku tugas anak-anak ya. Nah, ini nomor 1 tadi ya, untuk nomor 2-nya fabel. Kemudian nomor 3-nya adalah legenda. Nah, jadi legenda ini adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah atau nama daerah, asal-usul daerah. Jadi legenda ini berisi tentang asal-usul suatu daerah, misalnya cerita tentang terjadinya Tangkuban Perahu. Nah, itu termasuk legenda. Kemudian hikayat yang nomor 4 ya, berarti ya, hikayat. Dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, ini termasuk cerita hikayat. Kemudian parabel. Dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, jadi tadi jenis-jenis dongeng itu ada 5. Yang pertama mite, yang kedua fabel, yang ketiga legenda, yang keempat hikayat, yang kelima parabel. Nah, kelima jenis dongeng ini anak-anak bisa tulis di buku tugas sebagai materi tambahan ya. Boleh anak-anak pause dulu videonya, dihentikan dulu videonya. Nah, lanjut tadi setelah jenis-jenis dongeng, di sini ada unsur-unsur dalam dongeng. Nah, unsur dalam dongeng ini juga ada 5. Yang pertama ada tokoh. Nah, di sini tokoh atau pemeran. Dongeng para pelaku yang ada di dalam sebuah dongeng. Nah, tokoh dongeng ini adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Jadi, pelaku yang berperan di dalam dongeng itu namanya tokoh. Nah, ini unsur yang pertama. Nah, untuk unsur-unsur ini anak juga bisa salin sebagai tugas tambahan ya, sebagai materi tambahan, mohon maaf. Sebagai materi tambahan materi bahasa Indonesia. Nah, unsur-unsur dalam dongeng yang pertama tokoh, yang kedua latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ini maksudnya menunjukkan di mana terjadinya cerita tersebut. Nah, seperti itu. Terus latar waktu itu menunjukkan kapan terjadinya cerita tersebut, cerita dalam dongeng itu. Kemudian latar suasana ini menggambarkan suasana yang ada di dalam
cerita. Nah, ini ya, unsur pertama itu tokoh, unsur kedua latar, unsur yang ketiga ada watak tokoh. Nah, jadi setiap tokoh yang ada di dalam dongeng ini memiliki watak, misalnya wataknya baik hati atau sombong atau rajin seperti itu. Ini termasuk watak. Watak atau sifat ya. Jadi sifat tokoh, sifat yang ada di dalam setiap tokoh dalam cerita. Nah, ini adalah unsur yang keberapa tadi anak-anak? Yang ketiga ya. Sekarang unsur yang keempat. Ini ada pesan atau amanat. Nah, jadi pesan atau amanat ini adalah pesan atau himbauan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi, setiap dongeng itu memiliki pesan moral yang disampaikan kepada penulis, yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi tidak serta-merta kita membaca cerita yang hanya cerita saja, tapi setiap cerita itu pasti memiliki pesan. Seperti itu. Nah, yang kemudian unsur yang kelima ini ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi, tahapan-tahapan dalam setiap dongeng ini namanya alur. Nah, itu tadi ya, unsur-unsur dalam dongeng anak-anak bisa catat sebagai materi tambahan juga. Ada 5, yang pertama tokoh, yang kedua latar, yang ketiga watak atau sifat tokoh, yang keempat pesan atau amanat, dan yang terakhir, yang kelima ada alur. Nah, di sini materi hari ini adalah tentang mengidentifikasi unsur dalam dongeng. Nah, di sini Bu Guru sudah punya contoh dongeng. Ya, baca bersama-sama dengan Bu Guru ya. Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar atau melihat dongeng ini, tapi kita baca ulang ya. Nah, di sini pada suatu hari di sebuah hutan, di pagi yang cerah, para hewan sedang berkumpul. Kelinci yang merasa kura-kura sangat lambat mengajaknya balap lari untuk membuktikan kehebatan kelinci dalam berlari. Kura-kura yang rendah hati menyambut gembira ajakan kelinci ya, mohon maaf, ajakan kelinci. Keduanya pun mempersilahkan balap lari dan mereka ditemani dengan para hewan lain di hutan. Nah, jadi di sini ada kelinci yang mengajak kura-kura balap lari karena kelinci itu menganggap kura-kura ini lambat. Jadi kelinci ingin membuktikan siapa yang lebih cepat dengan balap lari. Nah, yang selanjutnya, kelinci yang merasa hebat pun berhasil lari lebih dulu dibanding kura-kura. Nah, kura-kura yang berjalan amat lambat. Saat mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kura-kura pasti masih lama, jadi ia memutuskan untuk tertidur sebentar hingga tak menyadari ia sampai larut dalam tidurnya dan membuat kura-kura telah lebih dulu sampai garis finish. Nah, jadi di sini kelinci yang tadi merasa hebat itu, yang merasa lebih cepat dari kelinci, dengan sombongnya kelinci itu menunggu kura-kura tapi dengan tertidur. Nah, saking nyamannya dia tertidur dan makan wortel ini, jadi dia tertidur yang sangat lelap. Nah, ketika kelinci ini tidur, kura-kura dengan cepat, dengan mempercepat langkahnya, menyusul kelinci dan mendahului kelinci. Akhirnya, kura-kura sampai terlebih dahulu daripada kelinci, seperti itu. Nah, mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita di sini. Untuk yang pertama, unsur tokoh dan watak tokoh. Tadi ada ya dari kelima unsur, ada tokoh dan watak tokoh. Nah, di sini tokohnya kura-kura yaitu baik hati. Yang selanjutnya rendah hati. Nah, kura-kura memiliki sifat baik hati dan rendah hati. Kemudian kelinci memiliki sifat sombong.
Nah, untuk unsur latar, latar ini ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempatnya adalah di mana kejadian di dalam ceritanya terjadi. Nah, di dalam tadi di awal paragraf disebutkan bahwa di sebuah hutan. Jadi latar tempatnya di sebuah hutan. Dan untuk latar waktu dan latar suasananya di pagi hari yang cerah. Nah, ini juga ada di awal cerita tadi sebagai pembuka cerita ya. Nah, untuk yang ketiga, unsur yang ketiga adalah amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita. Jadi, kita melihat bahwa kelinci itu sombong dan merendahkan kura-kura ya, tetapi pada kenyataannya kelinci ini lalai karena dia tertidur sehingga kura-kura menyusul kelinci dan kemudian terlebih dahulu sampai di garis finish. Nah, jadi pesan dalam cerita tadi itu adalah sehebat apapun seseorang tidak boleh meremehkan kemampuan yang dimiliki orang lain, saling menghargai dan rendah hati. Jadi, kita tidak boleh sombong walaupun kita merasa kita lebih bisa daripada teman kita, tetapi kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, dan kita harus senantiasa memiliki sifat rendah hati. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari mengidentifikasi unsur-unsur dalam dongeng. Nah, untuk tugas hari ini, tugas kedua ya, berarti ya, setelah tadi matematika, untuk tugas keduanya adalah mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita ini. Nah, di sini ada cerita dongeng fabel. Ayo, tadi apa dongeng fabel? Dari jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan ya. Jadi hewan sebagai tokoh utamanya. Nah, di sini dongeng fabel ini menceritakan kisah belalang yang malas. Nah, pada suatu hari, di pagi hari yang cerah di sebuah hutan, belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang lalu meminta semut bergabung bersamanya untuk bersenang-senang. Tetapi semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan di musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka dan sulit. Nah, di sini semut yang pekerja keras dan belalang yang malas. Nah, yang selanjutnya, belalang mengabaikan cerita semut karena dia tak mau repot. Akhirnya, musim dingin pun tiba dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Dengan rasa malu, belalang lalu meminta pertolongan semut karena ia sudah sangat kelaparan. Tanpa ragu, semut mempersilahkan belalang masuk dan ikut gabung untuk makan bersama. Nah, jadi dari cerita ini, belalang dan semut ini, anak-anak tugasnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam dongeng, yang ada di cerita belalang dan semut ini, seperti yang Bu Guru contohkan tadi ya. Nomor 1, tokoh dan karakternya atau wataknya atau sifatnya. Yang kedua, menjelaskan unsur latarnya, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga, menjelaskan tentang pesan apa atau amanat yang disampaikan lewat dongeng tadi, lewat cerita tadi. Nah, silahkan. Karena anak-anak belajar dari rumah, orang tua adalah guru anak-anak di rumah ya. Jadi harus ikut apa yang disampaikan orang tua, tidak boleh bandel ya sama orang tua ya. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.